Yang dirasakan orang, ya wanita kalau menstruasi itu beda-beda, nggak sama ya, satu dengan yang lainnya nggak sama. Ya untuk mengurangi rasa lemas, biar nggak lemas, ya mengurangi keluhan itu cukup kebutuhan cairan ya, hidrasi cairan. Nah kemudian ada yang tanya, dok, kalau seandainya nih, ya kita menstruasi boleh nggak nih ya minum air kelapa? Ya kelapa muda, kelapa tua, ini boleh atau enggak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk jawaban tadi ya minum air kelapa saat menstruasi ataupun head itu jawabannya boleh saja ya ataupun sangat boleh. Karena di air kelapa itu ya banyak kandungan nutrisi dan gizinya mulai dari natrium, kalium, kalsium, magnesium, zat besi, ya tembaga dan juga vitamin. Vitamin B1, vitamin B2, B3, B6, ya vitamin C, folat. Nah, kemudian banyak yang belum tahu mungkin. Kalau seandainya air kelapa itu ya rendah kalori, ya rendah gula, kemudian juga rendah lemak ataupun kolesterol. Nah, jadi banyak sekali ya kandungan nutrisi ataupun gizi yang terkandung. Karena banyak kandungan nutrisi ataupun gizi tentu ada manfaatnya dong. Jadi manfaatnya yang pertama itu mengatasi kram perut. Kalau kontraksi ya perut, kram-kram sedikit saat menstruasi itu sebenarnya aman ya, normal, umum terjadi, nggak usah pusing. Yang jadi masalah kalau seandainya sampai mengganggu ya aktivitas, ya nyerinya lebih hebat ataupun nggak biasa dari biasanya, ya ini berarti nggak normal. Nah kram perut ini ya diakibatkan karena prostaglandin yang membuat otot rahim jadi kencang ya mudah kram ya karena proses menstruasi keluar darah tadi. Jadi dengan mengkonsumsi air kelapa ya karena kandungan nutrisi ataupun gizi yang terkandung dalamnya ya ini bisa membantu mengatasi kram perut. Yang kedua mengatasi perut kembung. Jadi kalau seandainya menstruasi ini banyak keluhan perut kembung ya, kemudian kram-kram tadi bahkan bisa diare. Ya ini umum sebenarnya terjadi saat menstruasi. Nah tapi ya perut kembung ini ya banyak orang yang akhirnya terganggu ya, mau makan jadi nggak enak, nggak nafsu ya, perut nggak nyaman. Nah untuk mengatasinya bisa mengkonsumsi air kelapa ya, ini karena kandungan magnesiumnya bisa membantu mengatasi perut kembung. Yang ketiga mencegah dehidrasi. Ketika kalian sedang menstruasi ya keluar darah ya, kemudian juga ini akan menyebabkan kalau lama-lama bisa dehidrasi, kekurangan cairan. Itu pentingnya hidrasi. Ya dengan gimana caranya? Itu tadi minum air kelapa bisa. Ya karena kandungan dalamnya dan juga air kelapa itu memang cairan ya bisa mengganti elektrolit tubuh. Tapi ada tapinya ya. Jangan ini kata dokter air kelapa bagus, jadi saya minum air kelapa terus, nggak minum air putih. Enggak, ya tetap minum air kelapa ini senormalnya, ya secukupnya, jangan berlebihan. Tetap minum air 8 gelas satu harinya. Jadi jangan diganti-ganti ya. Air kelapa diganti air putih gitu ya. Nah itu jangan diganti-ganti ya. Kata dokternya air kelapa saja minum, jangan ya. Air putih tetap harus minum. Yang keempat meningkatkan suasana hati. Nah jadi banyak ya udah tahu mungkin ya kalau seandainya orang menstruasi, wah ini PMS nih, emosian nih, nggak stabil nih ya. Bad mood ya, mudah berubah-ubah moodnya. Ya ini memang benar. Nah tapi walaupun seperti itu jangan dijadikan alasan. Ya misalkan mau marah-marah nih ya, karena saya sudah menstruasi nih, jadi mau marah bawaannya. Enggak. Ya harus ditahan juga, dikontrol juga karena bahaya juga. Nah jadi untuk mengatasi mood ini ya, meningkatkan mood yang jelek ini ya bisa minum air kelapa ya, misalkan sambil dengarkan musik, sambil nonton ya, ataupun sambil melakukan kegiatan yang menyenangkan ya, ini untuk meningkatkan mood. Kok bisa dok? Ya karena itu tadi ya, selain kita refreshing, air kelapa ini mengandung kalsium yang membantu ya meningkatkan mood ataupun suasana hati. Yang kelima, mencegah anemia defisiensi zat besi. Nah, jadi kalau menstruasi ini kan keluar darah, ya. Ya, tapi jangan sampai amit-amit ya keluar darahnya itu banyak, nggak berhenti-berhenti. Ya, ini resiko anemia. Ya, anemia ataupun orang ngomongnya kekurangan darah. Ya, ini bisa lemas, pucat, mual ya. Bisa pusing, bisa kunang-kunang matanya. Ya, kondisi menstruasi ini ya bisa menurunkan HB ya kalau banyak. Nah, apalagi teman-teman ya, itu tadi yang saya jelaskan tadi, menstruasinya banyak, ya ini bisa banget bisa terjadi. Nah, jadi jangan khawatir ya, mengkonsumsi air kelapa ini ada vitamin
C, ya zat besi. Ini bagus ya untuk supaya tidak mengalami anemia zat besi. Nah, kemudian vitamin C ini membantu mengoptimalkan penyerapan zat besi. Nah, jadi bagus sekali ya. Jadi kalau seandainya orang bilang minum air kelapa itu bagus, ya memang bagus banget ya, manjur. Yang keenam, meringankan diare dan sembelit. Kalau menstruasi ini banyak masalahnya ya, pencernaan. Mulai dari kembung, mulai dari kram-kram ya perutnya. Ya bisa aja susah BAB, jadi diare-diare. Ya ini karena perubahan hormon, jadi wajar. Yang nggak wajar ya kalau sampai mengganggu aktivitas ataupun kesehatan. Mengkonsumsi air kelapa karena dia sifatnya kan cairan. Kita ini keluar misalkan diare ya, keluar banyak, ya ini butuh cairan pengganti, yaitu tadi air kelapa bisa membantu mengganti cairan yang hilang. Nah kemudian ya kalau seandainya sembelit ini kan susah BAB. Air kelapa ini mengandung serat juga, ya selain nutrisi-nutrisi tadi. Ya ini bisa membantu ya membuat lancar ya teman-teman jadi BAB-nya. Cuma yang jadi masalah, ya orang minum air kelapa ini jarang sekali ya mau yang original. Pasti dikasih sirup lah, dikasih gula lah, dikasih aneh-aneh lah ya. Ini yang jadinya nggak normal ya. Nggak boleh kalau itu. Kalau seandainya yang original, ini baru yang rekomendasi. Kalau yang dicampur-campur ya sudah ya, nggak bagus lagi. Sudah nggak normal lagi isinya. Kemudian ada mitos nih dok, tentang air kelapa, benar atau enggak? Mitosnya apa? Jadi air kelapa itu katanya bikin darah menstruasi itu jadi lebih deras. Ini jawabannya nggak benar ya, nggak ada hubungannya minum air kelapa dengan deras ya, karena itu hormonal ya, tergantung dari dinding rahimnya nanti meluruhnya ya, proses meluruhnya itu yang mempengaruhi, bukan karena minum air kelapa. Dok, katanya juga nih minum air kelapa jadi keputihan, benar atau enggak? Jawabannya juga nggak benar. Jadi keputihan dengan nggak keputihan itu nggak ada hubungannya dengan air kelapa. Keputihan ini kan normal ya. Itu untuk salah satu pertahanan tubuh ya, untuk supaya nggak infeksi bakteri masuk. Tapi kalau nggak normal ya tadi ya, berbau, perubahan warna, ya bahkan ada rasa panas, nyeri dan sebagainya. Ya ini baru nggak normal. Nah jadi nggak ada hubungannya antara keputihan dan minum air kelapa. Ya jadi jangan sampai salah lagi. Kemudian yang terakhir, yang perlu teman-teman ingat, minum air kelapa ini nggak boleh terlalu banyak. Karena bisa menyebabkan hiperkalemia. Ya, artinya kalium dalam tubuh ini terlalu banyak. Ya, ini bisa mengganggu ya, sistem kerja tubuh bisa terganggu. Nah, kemudian orang yang punya penyakit ginjal kronik, ya ini juga nggak boleh minum air kelapa banyak-banyak ya. Ya, ini perlu diingat. Ya, selain itu aman-aman saja. Nah, gimana nih? Tertarik dengan air kelapa ya saat menstruasi, ya ini boleh. Nggak menstruasi pun minum air kelapa ini aman-aman saja. Cuma jangan dicampur-campur ya. Mau enak dikasih sirup, dikasih gula, dikasih ini itu ya, itu yang nggak boleh. Oke, kalau seandainya bermanfaat video ini, jangan lupa subscribe ya, share, like, pokoknya disebarkan. Terima kasih yang sudah nonton, sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.